Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat-nikmatnya dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian tafsir surah Al-Fatihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul itu ya? Yang terakhir kemarin. Ya, terakhir kalau kalimasan. Kalau terakhir kemarin cuma satu. Ya. Berarti sekarang cuma dua. Wa amma as-siratal mustaqim, dan ada pun yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim. Faqala al-Imam At-Tabari, berkata Imam At-Tabari rahimahullah, kata beliau, ajma'atul ummah min ahli ta'wil jami'an. Para ulama-ulama ahli ta'wil, maksudnya ahli ta'wil adalah ahli tafsir, mereka semuanya sepakat, ya, ajma'at, sepakat, jami'an, seluruhnya, ala anna as-siratal mustaqim, bahwasanya yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim huwa tariqul wadih, adalah jalan yang wadih, jalan yang terang benderang. Yang wadih artinya jalan yang jelas, terang benderang. Alladzi la i'wijaja fihi, yang tidak ada i'wijaj. I'wijaj itu artinya kebengkokan-kebengkokan. Ya, jalan yang terang, jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan-kebengkokan di dalamnya. Wa dzalika fi lughati jami'il Arab, yang demikian itu juga terdapat dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab as-siratal mustaqim itu artinya jalan yang kencang. Ya, kencang itu ya kencang temenan. Enggak ada belok-belokan, enggak ada tanjakan, enggak ada turunan. Tapi dia lurus, lempeng.
Kata Imam At-Tabari rahimahullah, dan yang lebih utama, ya aula, dan yang lebih utama tentang takwil ayat ini, takwil maksudnya tafsir. Ya, tentang tafsir ayat ini di sisiku, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya ayat yang dimaksud oleh beliau adalah ihdinas siratal mustaqim. Maka kata beliau, an yakuna mu'niyan bihi, bahwasanya yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim yaitu seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah, request, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, permintaan tolong seorang hamba kepada Allah, yaitu maksudnya waffiqna, berikan taufik kepada kami, litsabat, untuk kami tetap tegar. Ya, sabar artinya kokoh, tegar, kuat, ala martadaitahu, di atas apa-apa yang engkau ridhoi ya Allah. Ya, berikan kami taufik. Ya, taufik sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu hidayah yang khusus milik siapa? Taufik Allah. Lawannya kan hidayah kembali irsyad. Ya. Maka berikanlah taufik kepada kami untuk supaya kami tetap tegar, kami tetap istiqomah di atas apa-apa yang engkau ridhoi. Wa waffaqta lahu man an'amta alaihi min ibadik, yang mana engkau telah memberikan taufik juga. Ya Allah, engkau telah berikan taufikmu juga kepada orang-orang yang engkau berikan nikmat dari hamba-hambamu, min qaulin wa amalin, baik itu berupa ucapan atau amalan. Ya, jadi kita minta kepada Allah agar kita tetap semua ucapan kita, semua perbuatan kita itu dibimbing oleh Allah, berarti dibimbing menuju Allah, menuju ucapan yang diridhoi atau amalan yang diridhoi sama Allah. Ya, terkadang ucapan kita tidak diridhoi sama Allah, perbuatan kita tidak diridhoi sama Allah, tidak disenangi sama Allah. Maka ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta, ya Allah, jadikan ucapanku senantiasa engkau ridhoi, jadikan perbuatanku senantiasa engkau ridhoi. Ya, semua tindakanku adalah ridhomu. Wa dzalika huwas siratal mustaqim, itulah yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Li'anna man wuffiqa lima wuffiqa lahu man an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Karena barang siapa yang diberi taufik oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan taufiknya kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat atasnya dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, maka barang siapa yang Allah berikan taufik sebagaimana Allah berikan taufik kepada mereka, faqad wuffiqa lil Islam, maka sungguh dia telah diberi taufik menuju Islam. Wa tasdiqir rusul, dan membenarkan para rasul. Ya, diberikan taufik untuk membenarkan para nabi dan rasul. Wa tamassuk bil kitab, diberikan taufik untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Wal amali bima amarahu Allah bih, dan diberi taufik untuk beramal dengan apa-apa yang Allah perintahkan. Wal inzijari amma zajarahu anhu, dan diberi taufik untuk menjauhkan diri dari apa-apa
mengikuti minhaj, metode beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhajil khulafatil arba'ah, dan diberikan taufik untuk mengikuti manhaj atau minhaj, metode beragamanya para khulafa yang 4, para khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa kulli 'abdin shalih, dan metode beragamanya setiap hamba-hamba Allah yang saleh. Kullu dzalik wa kullu dzalika minas siratil mustaqim. Semuanya itu ya termasuk di antara makna as-siratal mustaqim. Ya. Tapi ini tambahan ya sebenarnya. Kok bisa kemarin enggak kebaca semua? Habis waktunya. Andai berarti. Baik. Kita lanjutkan di halaman yang ke-53, min hidayatil ayat. Di antara faedah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Al-awwal, faedah yang pertama, at-targhib. Ya, at-targhib artinya motivasi, anjuran fi du'a'illahi wahdah. Ya, anjuran, motivasi untuk kita berdoa hanya kepada Allah saja. Karena di dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, ini kita lagi berdoa kepada siapa itu? Allah. Ya, maka berarti di sini ada sisi berdoa hanya kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada wali-wali yang teramati, kepada kuburan-kuburan keramat, ya kepada jin-jin, ya syirik hukumnya. Wala siyamal hidayah ila siratil mustaqim. Apalagi doanya itu meminta hidayah, meminta petunjuk ke jalan yang lurus. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah ke jalan yang lurus kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang ustaz, seorang guru itu hanya bisa memberikan hidayah berupa ilmu. Ya, orang yang tahu belum tentu dia menjalankannya. Orang yang sudah mendapatkan ilmu belum tentu dia mengimani ilmu yang sudah dia dapatkan itu. Bisa jadi dia menolak. Berapa banyak orang-orang kafir yang mereka tahu tentang ilmu Islam. Ya, bahkan kalau ibu-ibu pernah tahu di sekolah-sekolah teologi, tahu sekolah teologi? Sekolah teologi ini sekolahnya pastor. Itu ada mata kuliah Islamologi. Ya, ada mata kuliah Islamologi. Jadi mereka di situ belajar Islam. Ya, maka mereka mendapatkan hidayah, tapi cuma sebatas apa? Ilmu. Mereka, kalau mereka, apakah boleh kita katakan mereka dapat hidayah? Iya, mereka sudah mendapatkan hidayah, tapi cuma sebatas ilmu. Adapun taufik itu hanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa memberikan taufik kepada hamba-Nya. Kalau Allah berikan dia taufik, maka dia pun mengimani, menjalankan ilmu yang telah dia dapatkan ini. Baik, kita lanjutkan kata beliau, li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan inilah jalanku yang lurus. Ya, wa anna hadza, dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku, kata Allah, mustaqiman, yang lurus, kencang. Apa kata Allah? Fattabi'uhu, meloo dari.
dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kembali lagi kata Allah, wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain yang banyak, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bih, demikianlah yang Allah wasiatkan kepadamu dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, ayat ini itu pernah divisualkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat ini yang kita baca ini surat Al-An'am ayat 153 itu pernah divisualkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara real, sehingga para sahabat dan kita sebagai umatnya bisa melihat dengan jelas perbedaan jalan Allah dengan jalannya syaitan. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, khattala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Suatu ketika kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah itu pernah menggambar satu garis yang lurus. Ya, Nabi pernah menggambar satu garis yang lurus di pasir. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, berapa garis tadi? Yang jalan Allah ini berapa garisnya? Siji tok, satu. Ini jalannya Allah, satu, kencang. Gak belok kanan, gak belok kiri, kencang jalannya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma khattan khututan an yaminihi wa an shimalihi." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan menggambar garis yang banyak. Ya, Nabi menggambar garis yang banyak ke arah kanan dan ke arah kiri. Dari satu garis tadi, kemudian Nabi menggambar bercabang ke arah kiri dan ke arah kanan. Bisa dibayangkan? Jadi bentuknya kayak apa itu? Kayak pohon yang ada tangkai-tangkainya, ya, bercabang ke arah kanan dan ke arah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul. Subul itu jamak dari sabil, berarti banyak. Ya, kata Nabi, inilah jalan-jalan yang banyak. Laisa ala kulli sabilin minha illa syaitanu yad'u ilaihi. Tidaklah di masing-masing jalan yang banyak itu kecuali pasti ada setan yang menyeru manusia untuk lewat jalan-jalan tersebut. Jadi setannya ada di mana? Yang satu garis lurus atau yang garis-garis yang banyak? Di garis-garis yang banyak. Ya. Maka kemudian Nabi membaca ayat ini. Setelah gambar itu, Nabi membaca ayat ini. Surat Al-An'am ayat 153 tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Satu, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam itu satu. Yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu satu. Ya, tidak ada perbedaan. Hanya satu model Islam yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu Islam yang dibawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabat, yang diamalkan dan diyakini oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah Islam yang Allah sebut. Itulah sirat yang Allah sebut dalam ayat ini. Adapun yang menyelisihi Nabi, Islam-Islam yang menyelisihi Nabi, menyelisihi para sahabat, maka itu bukan termasuk jalan yang lurus. Justru itu termasuk jalan-jalan syaitan yang banyak ini. Ya. Kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Demikian juga diriwayatkan dari Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in juga. Ketika mereka menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang banyak tadi, yang ada setan-setannya tadi. Apa yang dimaksud dengan as-subul? Kata Abul Aliyah, al-bid'ah wa syubuhat. Bid'ah dan syubuhat.
itu adalah bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru di dalam agama yang bukan dari Nabi SAW. Itu yang memecah belah. Tapi kalau di zaman sekarang dibalik, kita yang menyeru manusia kepada sunnah, kita yang mengajak manusia untuk kembali kepada kemurnian agama, kembali kepada kemurnian Islam, kembali kepada sirat, jalan satu yang lurus ini. Kita justru yang dituduh sebagai pemecah belah umat. Alhamdulillah. Ketika kita mengingkari, mewanti-wanti kaum muslimin, ya jangan terjerumus dalam bid'ah. Jauhkan diri kalian dari bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Ketika kita memperingatkan kaum muslimin seperti itu, justru kita dituduh sebagai pemecah belah umat. Jadi kalau Anda bayangkan ya, ini misalnya jamaah muhajirin, saya sama sampean jalan ke satu jalan yang lurus, kencang, ya jalan terus kencang. Ketika ada ibu-ibu, satu orang ibu misalnya, moro-moro belok ke kanan, tahu-tahu dia belok ke kanan, maka dia ini memisahkan diri dari persatuan kan? Iya, dia memisahkan diri dari persatuan. Kemudian gak lama ada ibu-ibu lagi belok ke kiri. Ini juga berarti memisahkan diri dari persatuan, memecah belah umat. Terus ati ngejak wong. Sing belok kanan belok kiri tadi, ati ngejak wong. Pakai ngajak orang dia. Ayo Bu, belok kiri Bu. Enak tiba enak jalan kiri. Loh iya, memang dibiasain sama syaitan. Jalannya lebih enak yang belok kanan, belok kiri. Memang dihiasi itu sama syaitan. Enak-enak lewat kiri Bu, jalannya lurus, jalannya halus, ya kan? Kemudian banyak duitnya juga, apa lagi? Banyak jajannya. Enak jalan kiri wae. Daripada jalan yang lurus ini, jalan yang gak enak, bergelombang, ya kan? Panas, banyak onak dan duri. Yang enak penting belok kanan, belok kiri saja. Sehingga banyak manusia yang tertipu. Banyak yang belok kanan dan belok kiri. Nah, ketika Anda mengingatkan ibu-ibu yang belok kanan sama belok kiri tadi, Bu, Pak jalan kono Bu. Bu, jangan lewat situ, salah jalannya. Yang benar jalan yang lurus ini. Ayo balik oh. Ya, itu jalan yang salah Bu. Ini baik atau jelek orang ini? Baik, diingatkan. Kembali ke tujuan Bu. Kembali ke jalan yang lurus ini Bu. Ini orang baik. Maka demikian hakikatnya orang-orang yang mengajak kepada sunnah, mengingatkan manusia dari bahaya bid'ah. Itu bukan memecah belah umat, tapi justru mengembalikan umat kepada realnya, mengembalikan umat kepada as-sirat, jalan yang lurus ini. Nah, kita lanjutkan lagi di halaman 53. Wa qala jama'atun minas sahabah. Dan jamaah maksudnya sekumpulan, ya sekumpulan orang dari sahabat, maksudnya sahabat Nabi SAW mengatakan as-sirat al-Islam. Ya, yang dimaksud dengan as-sirat itu adalah Islam itu sendiri. Ya tentu di sini maksudnya sahabat adalah Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW.
meminta kepadanya as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita untuk kita meminta kepada Allah jalan yang lurus. Khaliyan min ahlihi wa ashabihi, yang jalan yang lurus itu supaya kita termasuk di antara orang-orang yang ada di jalan yang lurus tersebut. Ya, supaya kita termasuk ahli berarti maksudnya keluarga. Jadi keluarga besar siratal mustaqim itu jadi maksudnya. Ya, kita termasuk keluarga besar siratal mustaqim. Fa idza arafna as-sirat wa ma'alimahu, apabila kita telah mengetahui as-sirat dan kita mengetahui ilmunya, arafna ahlan, maka kita bisa tahu siapa sih orang-orang yang berada di atas sirat ini. Maka kita belajar dulu as-sirat ini apa sih? As-sirat ini adalah jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya, akidahnya Nabi dan akidahnya para sahabat-sahabatnya, cara beragamanya Nabi dan cara beragama para sahabat-sahabatnya. Maka pelajari itu. Gimana sih akidahnya Nabi? Bagaimana tauhidnya Nabi SAW? Bagaimana metode beragamanya Nabi SAW? Pelajari. Kalau kita sudah mempelajarinya, maka nanti akan nampak siapa orang-orang yang di atas sirat ini dan siapa orang-orang yang tidak di atas sirat, alias dia sudah belok ke kanan atau belok ke kiri tadi. Itu kita bisa tahu. Ya, cuma sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dia tidak tahu sirat itu karakteristiknya bagaimana, ya, cirinya bagaimana, sehingga dia nggak bisa membedakan mana orang-orang yang di atas jalan yang lurus dan mana orang-orang yang sudah belok kanan sama belok kiri. Tadi dia nggak bisa membedakan. Ya, dia nggak bisa membedakan. Semua dianggap sama dia. Wa hina idzin yaqulul qari. Oleh karenanya seorang yang membaca surat Al-Fatihah, dia mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini nanti ayat setelahnya. Kemudian kata beliau, fa'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ini kalimat yang terkenal ya. Beliau mengatakan kenali kebenaran. Ya, pelajari kebenaran. Niscaya kau akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran. Ya, jangan kenalan sama orangnya dulu, tapi kenali kebenarannya dulu. Niscaya kau nanti akan tahu siapa orang-orang yang di atas kebenaran. Orang-orang yang di atas kebenaran itu bukan yang dikatakan sama manusia, oh fulan di atas kebenaran, fulan di atas kebenaran. Atas dasar apa kau menganggap dia di atas kebenaran? Apa timbangannya kau memvonis dia di atas kebenaran? Ya, tidak lain tidak bukan vonisnya adalah hawa nafsu. Baik, ketika Anda melihat ada seorang ustaz, dia itu vokal mengkritik penguasa di kajian-kajiannya. Ya, bahkan dia vokal demonstrasi ketika ada kebijakan penguasa kenaikan harga BBM, dia langsung memobilisasi massa. Ya, dia langsung meneriakkan yel-yel, dia langsung mendemo istana misalnya. Atas dasar apa? Memperjuangkan rakyat, membela agama, berjihad, melawan kezaliman pemimpin. Kata orang-orang, wah ini ustaz ini di atas kebenaran. Apa timbangannya? Karena dia lantang membela rakyat, menguasa pemimpin yang zalim. Betul tak dia di atas kebenaran? Ibu-ibu,
Nuyuri kok seperti ini. Nah, tegaskan, jangan malu mengatakan akidah. Kenapa kok tidak? Nah, menyelisih. Karena menyelisih Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, maka tahan, sabar, jangan memberontak. Nabi mengatakan, "Man arada ayyan sahalihi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang punya masukan, saran, kritik bagi pemimpin, maka jangan dia tampakkan kritikannya di depan umum. Walakin liya'khudh biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan empat mata dengan pemimpinnya. Siapa yang ngomong itu? Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang tidaklah beliau berucap melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka dia di atas kebabilan itu. Tapi orang-orang mengatakan, "Oh, dia ini di atas kebenaran." Timbangannya apa? Timbangan-timbangan yang tidak jelas. Barometernya barometer yang tidak jelas. Kalau kita Ahlus Sunnah dakwah salafiyah, barometernya jelas. Kita menimbang seseorang di atas kebenaran atau di atas kebatilan, timbangannya adalah qala Allah, qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu barometernya. Ya, bukan perasaan. Ya, bukan hawa nafsu. Bukan apa kata orang. Maka ini kalimat yang sangat luar biasa. Kenali kebenaran, pelajari kebenaran itu. Dan kebenaran itu tadi qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, itulah kebenaran. Maka kenali kebenaran itu. Niscaya Anda akan mengetahui siapa orang-orang yang di atas kebenaran itu. Kayak misalnya seorang dokter. Siapa yang bisa menilai kalau dokter ini dokter beneran atau dokter gadungan? Ini kemarin beberapa hari yang lalu di berita ada viral dokter gadungan. Orang tahu tak konangan. Ya. Siapa yang bisa tahu kalau dia itu dokter gadungan? Yang tahu kalau dia dokter gadungan adalah orang yang tahu tentang ilmu medis. Orang yang tahu tentang ilmu medis. Dia bisa tahu, wah ini ucapannya bukan ucapan dokter kayak gini. Nggak ada dokter ngomong seperti itu. Wah ini ngomongnya ngawur ini. Nggak ada dokter ngomong seperti itu. Kalau pasien, nggak tahu pasiennya. Ya, karena pasien nggak punya ilmu. Pasien nggak punya pengetahuan tentang ilmu medis, sehingga dia nggak tahu mana dokter asli dan mana dokter gadungan. Ya, seandainya pasiennya itu belajar ilmu kedokteran, maka niscaya dia langsung bisa membedakan program. Jadi dokter gadungan ini. Ya, karena nggak mungkin dokter mengucapkan seperti ini, nggak mungkin dokter menyarankan seperti ini, nggak mungkin dokternya itu ambil tindakan seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah punya ilmunya. Ya, maka sekali lagi kenali kebenaran. Niscaya engkau akan kenal siapa orang-orang yang di atas jalan kebenaran itu. Dan kata beliau, "Al-haqqu huwa as-sirat." Maka kebenaran itu adalah as-sirat. Wa ahluhu, adapun orang-orangnya adalah alladzina an'amallahu 'alaihim, yaitu orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah ini ayat selanjutnya aja langsung. Dan kita langsung masuk ke ayat 54. Tengok ayat 54. Halaman 54. Jangan Al-Fatihah itu. Oke, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, ada yang mau ditanyakan?
ada. Dan kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ya, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Ayat ini kata beliau mufassirun atau mufassirun lis-siratil mustaqim. Ya, ayat ini adalah penaksir. Ya, mufassir artinya penaksir dari siratal mustaqim. Kan di ayat sebelumnya kan dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Apa sih siratal mustaqim itu? Nah, ini tafsirannya. Ini sudah pernah kita bahas ya. Dulu waktu kita bahas kitab sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ahlus Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan ayat Quran juga. Nah, barakallahu. Terus menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Terus menafsirkan Al-Quran dengan ucapan siapa? Ya, dengar Bu. Kok tadi langsung mencolok? Sahabat sih. Sahabat isi. Ya, dengan ucapan sahabat, baru kemudian dengan ucapan tabi'in, yang terakhir menafsirkan Al-Quran dengan yang terakhir. Enggak, tabi'in itu sudah include ke tabi'in juga. Kok ijma ulama tuh? Menafsirkan Al-Quran dengan apa yang terakhir? Nah, bahasa Arab. Ya, dengan makna dalam bahasa Arabnya, bukan dengan makna dengan bahasa-bahasa lain enggak. Tapi kita mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan makna dalam bahasa Arab. Nah, contoh yang pertama tadi, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran juga. Ya, contohnya ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya, as-siratal mustaqim ditafsirkan dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Baik, di sini nikmat apa yang dimaksud? Nikmat iman, barakallahu. Yang dimaksud di sini adalah nikmat iman, bukan nikmat dunia. Karena kalau nikmat dunia berarti masuk di dalamnya orang-orang kafir. Karena yang dapat nikmat dunia apa cuma orang Islam? Tidak, orang kafir mendapatkan nikmat dunia, bahkan lebih banyak nikmat dunia mereka daripada kaum muslimin. Ya, sebagai bentuk istidraj. Ya, sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan dianggap ayat ini nikmat di dalam ayat ini maksudnya nikmat duniawi, tidak. Yang dimaksud adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman itu memang nikmat yang terbesar. Ya, kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah. Sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, nikmat sehat, ya, nikmat harta, nikmat waktu, itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dari semua nikmat-nikmat tersebut, yang paling besar dan paling berharga itu nikmat apa? Nikmat iman. Paling mahal, lebih mahal dari rumah mewah. Ya, lebih mahal dari mobil mewah. Lebih mahal dari HP yang mewah. Lebih mahal daripada apapun nikmat iman. Ya, maka yang dimaksud dengan nikmat adalah nikmat iman. Lanjut ke sini. Walladzina an'ama Allahu 'alaihim humul madhkuruna fi qoulihi ta'ala. Atau keliru. Fi
dihilangin. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Allahnya dihilangin. Ya, cara yang kedua, Allahnya dihilangin. Karena sudah terwakili dengan hak itu tadi. Ya, tapi daripada Anda gemetaran mengoret nama Allah, nah, mending coret huruf haknya saja. Berarti kalau dibaca fi qaulillahi ta'ala, bukan fi qaulihillah, ada itu. Fi qaulillahi ta'ala. Atau kalau Allahnya dihapus, fi qaulihi ta'ala. Kayak kata beliau, siapa orang-orang yang diberi nikmat sama Allah? Ya, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Nah, golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Nah, berarti surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 itu adalah penafsir dari ayat ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi kalau saya urutkan ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu tafsirnya ada di ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nampak? Sama ini. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini tafsirnya ada di ayat apa? An-Nisa ayat 69. Tuh. Jadi ayat Al-Quran saling menafsirkan. Dan yang bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menyambungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, tentu orang-orang yang memiliki ilmu ya. Jadi Anda jangan, kalau misalnya kita nggak memiliki ilmunya, jangan coba-coba menyambung-nyambungkan ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak mengetahui ilmunya di situ. Nah, disambung-sambung, digatuk-gatuk, dipas-pas, dicocok-cocok, sampai beda-beda enggak. Ya, ini kalau yang tahu bahasa Arab, yang kemudian dia tahu makna-maknanya, maka bisa dia tahu ayat ini itu tafsir dari ayat yang ini. Ya, dan yang lain. Ya, kita baca surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Kata Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Oh, nyambung kan? Nyambung kan? Ya. Ya, maka barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Siddiq artinya yang jujur keimanannya. Siapa kepalanya? Siapa kepalanya orang-orang as-siddiqin? Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti bukan cuma satu orang, Abu Bakar as-Siddiq dan yang semisal dengan beliau. Ya, para sahabat. Ya, para sahabat semuanya orang-orang yang siddiq, keimanannya jujur. Mereka buktikan keimanannya itu dengan perjuangan mereka, dengan pembelaan mereka, dengan darah mereka, dengan nyawa mereka. Mereka membela Islam, membela Nabi SAW. Kemudian para syuhada, orang-orang yang gugur di medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu di sini syuhada syahid yang syar'i,
benar-benar memenuhi syarat-syarat jihad. Ya, bukan pelaku bom bunuh diri, bukan, awas. Ya, kalau pelaku bom bunuh diri bukan syahid, tapi sangit. Iya. Ini apa bom soalnya jasanya gosong. Ya, itu bukan syahid, tapi sangit, mati konyol. Ya, jangan kagum dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang bodoh, ya, orang-orang tolol, orang-orang konyol. Oh, tapi kan dia bela Islam kan? Dia kan niatnya baik, niat baik, tapi kalau caranya salah, justru semakin merusak. Ya, niat baik, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, semakin merusak atau semakin memperbaiki, semakin merusak. Ya. Itu bukan cuma jihad, ibadah apapun kalau dikerjakan tanpa ilmu, maka tidak menghasilkan hasil yang baik, justru menghasilkan keburukan. Contoh, dan ibu-ibu pasti setuju kalau contoh saya ini. Orang poligami, laki-laki poligami tadi tanpa dasar ilmu. Ya, hanya modal nafsu, modal syahwat. Nah, punya ilmunya dia. Baik, rumah tangganya tambah baik atau tambah jelek, tambah buruk, tambah hancur? Tambah hancur. Tapi kalau sebaliknya dengan ilmu, nah, cepat. Tapi ya harus dapat, semakin memperbaiki. Benar ibu? Yang demikian masalah Islam. Dan kemudian as-sholihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh berarti orang-orang yang baik, agamanya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik. Intinya itu kalau kita lihat an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin, ketika ayat ini turun, maka semuanya ada pada Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Minan nabiyyin, tentu Nabi Muhammad SAW masuk kan? Masuk. As-siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Umar bin Khattab syahid, dibunuh sama Abu Lu'lu'ah. Ya, Utsman bin Affan syahid, dibunuh oleh para demonstran. Ya, pendemo-pendemo. Kemudian Ali bin Abi Thalib syahid, dibunuh oleh orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam. Dan para sahabat-sahabat lain yang syahid di peperangan Badar, di perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Khaybar dan yang lainnya. Berarti kita ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sejatinya kita sedang meminta jalannya Nabi dan para sahabat Nabi, yaitu jalannya para salaf. Tuh. Tarik ke situ, tafsirannya memang demikian. Ya, kalau kurang percaya lagi, kurang yakin lagi, Anda coba renungkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Tadi sudah dijawab, nikmat di sini nikmat apa? Iman. Saya tanya kepada ibu, jawab dengan jujur, ketika ayat ini turun, siapa golongan yang mendapatkan nikmat iman itu? Ketika ayat ini turun, golongan siapa yang mendapatkan nikmat iman tersebut? Para sahabat. Ya, para sahabat. Di zaman tersebut, ketika ayat ini turun, maka yang dimaksud orang-orang yang mendapatkan nikmat berupa iman hanya para sahabat Nabi SAW. Bukan Abu Jahal GS. Mereka tidak dapat nikmat iman. Bukan pula orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan. And the gang, bukan. Bukan pula orang-orang Yahudi. Ya, itu golongan-golongan di zaman Nabi SAW kan itu kan. Kalau nggak musyrik, Yahudi atau munafik, atau enggak sahabat. Tuh, 4 golongan itu. Nah, di antara 4 golongan itu siapa yang Allah maksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Sahabat. Nah, berarti ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita sedang minta kepada Allah
Allah. Itulah karunia dari Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ya, tatkala Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan para sahabat-sahabatnya, maka itu kemuliaan bagi kita. Padahal kenapa kok dikatakan mulia? Karena amalan kita nggak sama dengan amalan mereka, ya kan? Amalan-amalan kita itu nggak sama dengan mereka, keimanan kita nggak sama dengan mereka. Cuma karena karunia dari Allah, Allah jadikan hamba-Nya satu level di surga dengan para nabi dan rasul, satu level di surga dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, meskipun keimanan kita nggak sama dengan keimanan mereka. Itu karunia dari Allah. Ya. Ayat ini turun ada sababul nuzulnya, Jadi ada kisah diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada seseorang yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli nafsi, wa ahabbu ilayya min ahli, wa ahabbu ilayya min waladi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri, melebihi istriku, melebihi anakku. Ya, memang harusnya demikian. Seorang muslim dia lebih mencintai Nabi SAW daripada semua manusia yang ada. Kemudian kata orang ini, wa inni la adkuruka fil bait. Wahai Rasulullah, saya itu kalau di rumah selalu kepikiran engkau. Itu orang kalau cinta itu kayak gitu, pikirin terus orang yang dia cintai. Ya, ibu merasakan gitu kan? Enggak. Cepat terjauh kan? Tak langsung enggak. Ya, jawab boleh. Enggak harus kepada suami, mungkin kepada anak atau kepada siapa. Ibu kalau cinta sama seseorang, pasti Anda akan memikirkan orang yang Anda cintai itu. Iya dong. Masa nggak pernah ngerasain gitu sih? Ini kok jadi aneh sendiri saya. Saya kalau lagi di luar kota misalnya, ya, pikirin anak terus. Ya, kalau sudah mikir anak, nggak legonya, nggak puas. Sampai saya pulang melihat anak saya sendiri, atau minimal terpuaskan dengan video call. Baru lego. Nek gak diangkat video call itu, bingung ya, saya kepikiran. Itu kalau cinta kayak gitu. Nah orang ini demikian. Kalau sudah di rumah, dia itu selalu memikirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi ngapain ya? Apakah Nabi baik-baik saja? Gitu. Falam asbir hatta atika fa'andur ilaih. Maka kalau sudah sangat parah kepikiranku, ya kira-kira begitu. Kalau aku sudah sangat parah sekali, aku nggak bisa sabar, gelibet terus, gelibet bingung ya. Kalau sudah seperti itu, mau gak mau aku harus mendatangimu sampai aku melihat engkau langsung. Aku pastikan engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, maka baru lega hatiku. Pernah gak sih itu kayak gini? Nah, kalau sudah pikiran cinta sama seseorang itu sampai sebegitunya. Iyalah. Iya gitulah. Jangan paksa. Enggak, ini cinta yang kobiri, cinta yang apa ya? Ya bawaan manusia. Memang kalau cinta seperti itu, kalau sudah sangat mencintai, dan cinta setengah-setengah enggak. Ya, kalau sudah sangat-sangat mencintai kayak gitu. Ada pernah kita cerita seperti ini. Kawan saya
Dilihat sama dia di CCTV, kakek kok kuncinya, bingung deh. Ditelepon orang rumahnya, ya kemudian ditelepon tetangganya, kalau masih ngangkat teleponnya, tambah bingung deh. Sampai akhirnya diangkat sama orang rumahnya. Yang ditanya pertama kali adalah kucingnya. Uang dia itu lagi tiduran kucingnya itu. Tetap gak percaya, tidur no. Disuruh melihatkan. Ketika dilihat, ya dituduh no di hatinya kan ditunjukkan di hatinya. Baru lega dia. Oh ya harusnya itu, assalamualaikum. Selesai. Ya itu kalau sudah cinta kayak gitu. Orang ini cinta luar biasa kepada Nabi SAW. Tapi ada yang dia pikirkan. Ada satu lagi yang dia pikirkan. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Walamma dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin, wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak." Ya Rasulullah, aku tahu kelak kita semua akan mati. Kau mati dan aku pun juga mati. Tapi kau kalau mati, kau pasti masuk surga. Dan kau ketika masuk surga, maka surgamu itu surga yang level paling tinggi, Jannatul Firdaus, bersama para nabi dan rasul. Adapun aku ya Rasulullah, aku belum ada jaminan surga kalau mati. Kalaupun aku sudah dijamin masuk surga, maka aku gak mungkin masuk surga yang levelnya tinggi. Karena aku orang biasa, aku bukan nabi dan rasul. Maka meskipun aku masuk surga, aku khawatir di surga nanti tidak bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Nah, dan kepikiran saya untuk surga. Artinya, cuma masuk surga. Kalau di dalam surga tidak ada siapa? Ada Nabi SAW. Kita pernah menjadi itu. Buru-buru bikin ketemu Nabi. Pokoknya masuk surga. Ketemu Nabi, ketemu Nabi, pokoknya masuk surga. Dihindarkan dari neraka. Alhamdulillah. Iya, itu sudah bahagia. Yang penting masuk surga. Jangan. Kita itu kalau minta surga sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Minta satu hari digaji satu kem. Kerjanya seperti itu, tapi gajinya 1 M. Ini berarti kebaikan dari siapa? Dari bosnya. Sebenarnya kerjamu gak pantas mendapatkan 1 M itu, tapi karena kebaikan dari bosnya, dia mendapatkan gaji 1 M. Nah demikian Allah Azza wa Jalla. Allah memperlakukan penghuni surga dengan fadl. Allah berikan karunia kepada penghuni surga. Amalan mereka itu sebenarnya gak pantas untuk dibayar dengan surga, tapi Allah bayar dengan surga. Dengan apa namanya? Fadl, karunia, anugerah. Adapun kalau penghuni neraka, maka Allah sikapi mereka dengan adil. Itu bedanya. Kalau penghuni surga fadl, kalau penghuni neraka adil. Apa maksudnya adil? Jazaan wifaqa. Siksa penghuni neraka alhamdulillah itu pas dengan perbuatan mereka, setimpal dengan perbuatan mereka, gak ditambah-tambahin sama Allah. Worth it. Pas kan? Pasti pas. Kalah Pertamina. Iya kan? Pertamina ada lebih sini, kurang sini. Tapi kalau Allah enggak, pasti pas. Ya, orang yang bermaksiat, yang misalnya dia cuma bermaksiat berzina 1 kali, sama nggak siksanya dengan orang yang berzina ratusan kali? Beda. Ya, tentu beda. Allah berikan sesuai dengan kadar dosanya. Yang dosanya ringan, nggak mungkin dia disiksa dengan siksaan yang berat. Yang dosanya berat, nggak mungkin juga dia disiksa dengan
atas. Ya, dilebihkan. Maka dari sini kita tahu Allah tidak pernah zalim. Ya, Allah itu tidak pernah zalim. Allah itu kalau nggak fadl. Ali bin Abbas berkata, Abdullah, ya, Abdullah salah satu muridnya Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, as-siratul ladzina an'amta 'alaihim, atau siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Bita'atika, dengan ketaatan kepadamu, wa ibadatika, dan dengan ibadah kepadamu. Berarti orang-orang yang Allah berikan nikmat, mereka taat kepada Allah dan mereka beribadah kepada Allah. Siapa? Min malaikati, yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yaitu dari kalangan malaikat-malaikatmu. Ya, karena memang malaikat-malaikat itu senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah putus. Mereka terus 24 jam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yusabbihun Allah la yafturun, yusabbihun al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah pagi dan petang, dan mereka tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh, tidak pernah belenger. Karena mereka beribadah terus kepada Allah, sujud dan rukuk terus kepada Allah. Ya, maka ada istilahnya malaikat nganggur. Iya, ada sebagian orang mengatakan Jibril itu nganggur. Kenapa? Ini sudah ada nabi namanya, berarti nganggur. Terus malaikat Israfil itu nganggur. Kenapa? Belum ditiup sangkakalanya. Nah, ini tujuan keji kepada para malaikat. Nah, ada ceritanya para malaikat nganggur, terus main game, Mobile Legends, pengangguran, main judi slot, alhamdulillah. Tidak ada. Yang mereka itu pasti beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah terus menerus tanpa bosan. Sekarang saya kesel. Nah, ada itu kita nih, capek Ustaz bertasbih terus, ya, bertahmid terus, bertakbir terus, capek, istirahat sih. Itu kita. Dari kalangan para malaikat, wa anbiyaika, dan dari nabi-nabi ya Allah, ya, yang Allah berikan nikmat itu nabi-nabi ya Allah, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wadzalika nadhiru ma qala rabbuna fil ayati sabiqah, dan itulah sebagaimana yang Rabb kita, Rabbuna, Rabb kita, yang telah Rabb kita firmankan di ayat yang sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Itu yang Allah firmankan tentang as-siratal mustaqim, yaitu jalannya para malaikat, ketaatannya para malaikat, ibadahnya para malaikat, para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan kemudian kita lanjutkan min hidayatil ayat. Di antara petunjuk atau faedah dari ayat ini adalah at-targhib fi talabil hidayah ila siratil mustaqim. Yang di dalam ayat ini ada targhib, anjuran, motivasi untuk kita talabil hidayah, menuntut hidayah, ya, menuntut mencari, bukan menuntut digugat di pengadilan, bukan. Maksudnya mencari hidayah ila siratil mustaqim, hidayah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim,
minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-shalihin. Yang nomor 2, at-targhib fi suluki sabilis sholihin. Ayat ini ada motivasi, ada anjuran untuk kita meniti, ya, suluk artinya kita berjalan meniti, menelusuri sabilis sholihin, jalannya orang-orang soleh. Kita telusuri jalan mereka, kita titi jalan mereka. Ya, kemana mereka berjalan? Melok. Mereka berjalan ke utara, kita ikut ke utara. Para sahabat itu begitu. Para sahabat berjalan ke timur, kita melok ke timur. Para sahabat berjalan ke barat, kita melok ke barat. Maksudnya bukan secara fisik, ya. Maksudnya para sahabat menghalalkan, kita halalkan. Para sahabat mengatakan itu baik, maka kita pun juga mengatakan itu baik. Ya, para sahabat meyakini hal tersebut, kita pun juga meyakini. Para sahabat mendustakannya, kita pun juga ikut mendustakannya. Ya, ini namanya meniti, menelusuri jalannya orang-orang soleh, yaitu para sahabat. Alladzina madahahumullah, yang telah Allah puji mereka, wa athna alaihim, dan telah Allah sanjung mereka, wa walatihim, dan Allah telah mencintai mereka. Wa walatihim maksudnya adalah yaitu anjuran untuk kita loyalitas kepada para sahabat. Ya, kita loyalitasnya itu kepada para sahabat. Kita cinta dan benci itu karena para sahabat. Kita mencintai apabila orang-orang cinta kepada para sahabat, dan kita membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Makanya dari sini kita wajib membenci orang-orang Syiah Rafidhah. Kita wajib membenci mereka, belenak sama mereka, muak sama mereka. Karena mereka membenci siapa? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka memusuhi para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Maka kita tidak boleh cinta kepada mereka. Kita tidak boleh berloyalitas kepada mereka. Oh, tapi kan Ustaz, dia kan juga sesama muslim. Bah, dia kafir. Ya, orang-orang Syiah ini kafir, bukan muslim. Jangan anggap mereka muslim. Sikapi mereka sebagaimana Anda menyikapi orang-orang Nasrani, sebagaimana Anda menyikapi orang-orang Yahudi. Ya, kalau Anda tidak mau sholat di belakang orang Nasrani dan orang Yahudi, demikian juga Anda tidak mau sholat di belakang orang-orang Syiah. Dan itu akidahnya Imam Bukhari rahimahullah. Ya, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awil nasrani aw sallaitu khalfal rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan sholat di belakang Yahudi atau Nasrani dengan sholat di belakang Syiah atau di belakang Jahmiyah. Kafir-kafir. Ya, mereka semua kufar, orang-orang kafir. Ya, maka wajib cinta kepada para sahabat, tidak boleh membenci para sahabat. Membenci satu orang sahabat itu bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Ya, membenci satu orang sahabat itu pelanggaran serius. Ya, ancamannya bisa keluar dari Islam. Mencaci satu sahabat, ancamannya bisa keluar dari Islam. Wasairi ala tariqihim. Ya, wasair ala tariqihim. Ayat ini juga ada anjuran untuk kita berjalan di atas jalannya mereka. Jadi mereka di situ maksudnya adalah para sahabat. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini karena ayat setelahnya agak panjang. Ghairil maghdub, bukan ayat setelahnya ya, potongan ayat setelahnya. Ya, potongan ayat setelahnya ghairil maghdubi alaihim. Ya, ini lumayan panjang penjelasannya. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Nggak ada nah. Ya. Doa meminta surga Firdaus. Ya. Ya, sebenarnya umum ya. Doa umum ibu-ibu doa dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Seperti misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-firdausal a'la, atau Allahumma inni as'aluka al-firdaus. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-firdaus. Nah, ketika Anda berdoa menyebutkan jannah, menyebutkan tentang surga, itu niatkan bahwasanya surga yang sedang Anda maksud adalah firdaus, tapi dengan kalimat jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Itu maksudnya ketika Anda menyebutkan jannah, itu adalah firdaus. Niatnya